Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam wawancara kali ini saya akan menggali pandangan dan pengalaman terkait dunia politik baik dalam masa lalu maupun masa sekarang. Narasumber saya kali ini adalah sepupu saya sendiri yang bernama Rizal. Melalui wawancara kali ini saya akan mencoba memahami bagaimana generasi muda memaknai politik. Jadi bisa diceritain nggak sih misal kayak masa pemerintahan dulu tuh seperti apa? Jadi gini, kebetulan kan saya lahir tahun 99. Nah, ketika saya lahir itu udah bukan masa Orde Baru, udah masa reformasi. Transisi dari Orde Baru ke reformasi. Jadi saya kurang tahu tuh gimana Orde Baru. Saya tahunya cuma dari cerita-cerita orang tua saja. Nah, yang saya tahu itu dulu pemerintahan Orde Baru tuh katanya nih sangat sentralistik gitu. Jadi ya semua keputusan ada di tangan pusat, lebih tepatnya di tangan presiden. Itu cerita pemerintah yang dulu. Iya, zaman dulu tuh gitu katanya. Terus masa Orde Baru tuh juga terkenal banget. Stabilitasnya tuh terkenal banget. Makanya kenapa sekarang kan banyak kan yang stiker-stiker Pak Harto bilang penak zamanku toh, nah kayak gitu-gitu. Tapi ada nggak enaknya juga. Apa tuh? Nah, nggak enaknya zaman Orde Baru tuh semua pada dibungkam. Jadi banyak banget masyarakat kecil yang nggak berani untuk mensuarakan suara kita gitu. Gitu katanya sih gitu ya, tapi ya itu cuma cerita aja. Saya nggak ngalamin langsung gitu. Oke. Maksudnya apa sih yang Mas Rizal tahu tentang situasi politik zaman dulu? Balik lagi nih, karena saya belum lahir pada zaman itu, jadi saya kurang tahu. Saya cuma tahu dari cerita-cerita aja ya. Jadi katanya tuh situasi politik pada zaman Orde Baru tuh tenang, tapi juga banyak banget tekanannya. Contohnya kayak mahasiswa demo dibungkam, ditangkep, gitu-gitu, pokoknya yang lain gitulah. Terus media juga dikontrol sama pemerintah. Terus parpolnya terbatas banget. Jadi ya walaupun kelihatannya kayak tenang, tapi sebenarnya banyak masyarakat yang dia tuh juga resah gitu sama politik waktu itu. Terus apakah dulu rakyat bebas memilih pemimpin kayak sekarang atau enggak? Dulu tuh kayaknya nggak sebebas sekarang deh. Dulu tuh presiden tuh cuma dipilih oleh sama MPR, bukan sama rakyat. Nah, terus pada zaman dulu juga tuh partai politik tuh cuman 3 kalau nggak salah yang resmi tuh. Ada Golkar, P3, sama PDI. Nah, zaman dulu tuh pemilu emang ada, tapi sering banget kayak hasilnya tuh bisa ditebak gitu, siapa nanti yang akan terpilih. Nah, tapi setelah masa reformasi itu tuh bener-bener pure rakyat yang milih. Terus partai politik juga jadi banyak yang jadi banyak partai politik lah sekarang. Nggak kayak dulu cuma Nggak kayak 3. dulu ya gitu. Kalau Mas Rizal sendiri pernah terlibat nggak kayak dalam kegiatan politik kayak misalnya pemilu atau organisasi-organisasi gitu? Nah, kebetulan banget gak pernah ikut lagi. Organisasi. Gak pernah ikut organisasi. Kalau pemilu saya baru nyoblos pertama saya itu tahun 2019. Yang Jokowi Prabowo yang kedua tuh. Nah, saya ikut nyoblos. Tapi kalau organisasi saya nggak pernah ikut. Kalau menurut Mas Rizal sendiri, apa sih yang berbeda antara politik dulu dan sekarang? Wah, kalau itu beda banget lagi. Kalau zaman dulu tuh gini, kita tuh jadi masyarakat kecil gak bisa untuk sebebas itu, gak bisa seenak kita untuk mensuarakan suara kita gitu. Kayak tadi yang saya bilang, demo itu ya sekalinya demo pasti ada yang ketangkep, pasti dibungkam gitu-gitu lah. Tapi kalau zaman sekarang kan ya enaknya zaman sekarang tuh udah bebas banget buat menyuarakan opini kita. Kayak di media sosial kita udah bebas beropini.
Terus kita juga bebas ikut demo-demo tanpa ada rasa resah buat nanti ketangkep gitu. Nah tapi kalau zaman sekarang tuh masalahnya gini nih, kayak nyebarin hoax tuh jadi gampang banget karena media sosialnya kan juga udah segampang itu kan buat mengakses, jadinya hoax tuh kayak kemana-mana gitu. Itu sih tantangannya yang zaman sekarang tuh kayak gitu. Selanjutnya menurut Mas Rizal tuh anak muda zaman sekarang tuh lebih peduli sama politik atau malah apatis sama politik? Kalau gitu kayaknya campur-campur ya. Jadi tuh kayak ya balik lagi ke orangnya sih. Ada yang aktif banget, dia sampai ikut organisasi, turun demo selalu. Pokoknya semua tentang politik dia pasti ikut, itu juga ada. Tapi kan juga ada banyak banget yang apatis tuh juga ada, karena mungkin menurut dia politik di Indonesia tuh nggak menarik gitu, kayak ya udah gitu-gitu aja. Terus juga dia paling menurut dia juga dia ngerti dalam ya politik di dalam Indonesia tuh kotor, kayak banyak koruptor lah, apalah yang peraturan gak jelas lah gitu-gitu. Tapi dia ya udah aja karena mungkin Malas mengikuti ya. ya kalau nggak malas mengikuti ya mungkin menurut dia nggak berpengaruh buat hidup dia gitu, kayak gitu sih. Oke. Selanjutnya kalau Mas Rizal sendiri ada nggak sih pesan atau harapan buat generasi muda sekarang untuk menghadapi situasi politik zaman sekarang? Oke, harapan saya sih ya anak muda zaman sekarang tuh jangan apatis lah, jangan tutup mata sama politik lah, karena politik itu ngaruh banget buat kehidupan kita sehari-hari. Kayak misal nih, bahan pokoknya kalau naik kita juga pusing. Terus pendidikan nggak jelas, kesehatan, sama yang ini loh, kita tuh kayak harus mensuarakan hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia gitu. Jangan sampai kalian tuh nggak peduli, karena ini nanti kan juga berpengaruh buat hidup kalian semua gitu. Gitu aja sih kayaknya harapan sama pesan-pesannya. Ya, selanjutnya pertanyaan terakhir, kalau misal Mas Rizal bisa memilih, lebih suka politik zaman dulu atau sekarang, terus alasannya itu kenapa ya Mas? Kalau saya bisa milih tuh kayaknya lebih enak sekarang ya, karena tuh gini, sekarang tuh kita lebih bebas buat bersuara gitu, kita lebih bebas menyampaikan opini kita sebagai warga kecil ya. Kalau zaman dulu kan ya oke lah, mungkin zaman dulu tuh enaknya stabil, tapi kan stabil itu didirikan di atas ketakutan warga juga kan. Ya masa oke di zaman dulu emang murah-murah, tapi kita takut buat mau melakukan apapun gitu, buat demo aja kita nggak berani kayak gitu-gitu. Tapi ya kayak gitu yang enaknya emang zaman sekarang tuh bebas aja buat bersuara gitu sih. Oke, terima kasih. Oke, demikianlah wawancara saya bersama narasumber saya untuk mewakili suara generasi muda dalam memandang dunia politik di Indonesia. Semoga wawancara ini bisa jadi refleksi sekaligus motivasi bagi kita semua untuk lebih peduli dan aktif dalam membangun demokrasi yang lebih sehat dan berkeadilan. Terima kasih. Ya sama-sama.